Hari ini saya percaya sekali bahwa bukan kebetulan ada di sini, bukan kebetulan juga saya ada di sini. Kita percaya bahwa ada firman Tuhan yang akan menguatkan kita semua. Saya percaya sekali bahwa firman Tuhan selalu iya dan amin. Firman Tuhan selalu relevan dalam kehidupan kita masing-masing, saudara. Mau Anda mau yang tua, mau yang muda, mau yang laki-laki, mau yang perempuan, apapun musim Anda, saya percaya sekali bahwa firman Tuhan itu selalu relevan dan selalu bisa dipakai dalam kehidupan kita masing-masing. Terutama pada hari ini, saya percaya sekali bahwa Easter Sunday, saya suka sekali sama Easter Sunday atau Resurrection Sunday, itu hari Paskah. Walaupun penting, cuman kita jangan lupa juga bahwa ada namanya Jumat Agung, gitu kan, Good Friday, gitu kan. Dia kadang-kadang kita suka sekali skip essential, suka sekali kita skip Good Friday, kita masuk ke Sunday, gitu, ke Easter Sunday. Tidak akan ada perayaan Minggu Paskah kalau nggak ada perayaan di Jumat Agung. Karena itu saya pengen percaya sekali bahwa kita mau merenungkan sedikit saja, sebentar saja, bahwa pencapaian Yesus di kayu salib dan bagaimana dia melalui perjalanan prosesnya itu semua, gitu loh. Jadinya di dalam Alkitab kita bisa tahu dikatakan ada 7 hal yang Yesus katakan sebelum dia disalib dan meninggal. Dan saya cuma ambil satu saja. Hari ini kita buka dari Matius ayat yang chapter 27. Jadi di Matius 27 45 sampai 50 dikatakan bahwa mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ini adalah dimana Yesus sudah di atas salib. Terus saudara, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Artinya apa? Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita pakai gini aja deh ya, aku ya. Ya. Oke. Sampai mana tadi? Oke, 47. Oke. Mendengar itu beberapa orang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Kita katakan bahwa dia memanggil nabi lain. Katakan seperti itu. Orang-orang yang sekitar orang-orang yang dimana Yesus lagi disalib. 48, dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. 49, tetapi orang-orang berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Ayat 50, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu dia menyerahkan nyawanya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? So jadinya, surat hari ini saya kasih tahu bahwa it's not over yet. Ini belum berakhir. Khotbahnya belum berakhir, saudara. Tenang aja gitu. Ini juga belum berakhir. Apapun yang Anda lalui, it's not over yet. Oke? So jadinya saya pindah ke New Zealand itu waktu saya umur 19, jadi tahun 2003, saudara. Jadi tahun 2003 itu saya pindah. Jadinya kurang lebih sudah 22 tahun saya berdomisili di Auckland gitu. Jadinya sejak saya pertama kali ke New Zealand saya selalu di Auckland. Dan saya ingat banget pertama-tama awal-awal mungkin beberapa bisa relate sama saya pertama kali pindah ke New Zealand itu beda banget gitu kan sama Indonesia gitu kan ya. Saya waktu itu umur 19, jadinya dulu kalau misalnya nyuci kan dicuciin gitu kan sama mama gitu kan. Di sini boro-boro ngomong mama gitu kan. Cuci sendiri gitu kan. Saya mesti beberapa hal mesti dikerjakan gitu kan. Cuman saya percaya bahwa dari hal tersebut saya belajar satu hal yang baru gitu. Waktu di Indonesia saya nggak pernah naik bus. Bus saya nggak pernah naik bus gitu kan. Di Indonesia paling cuma naik angkot, naik ojek gitu kan. Cuma mentok gitu doang. Cuman di sini saya waktu itu pertama kali datang naik bus gitu kan. Naik bus, semuanya naik bus public transport. Dan dulu suatu pencapaian yang luar biasa kalau bisa naik bus itu nggak nyasar, gitu kan. Jadi kalau itu wah ini bus nomor berapa? Banyak sekali nomor di sini kan. Gitu kan. Oh terus udahnya pas nyampe, terus sampai ke tempat tujuan, lega gitu kan. Terus beberapa hal lagi yang waktu itu saya banggai adalah lulus driving license. Jadi beberapa relate gitu. Waktu itu saya pernah dengar cerita juga mereka ada mereka tes lulus SIM sampai 12 kali gitu. Wow. Saya nggak sampai segitu gitu kan, cuma sampai 2 kali saja. Yang pertama saya nggak lulus gara-gara lampu remnya kagak nyala. Jadi sebelum saya tes, saya masuk, ya kan biasa kan dibilang cek spion gitu, cek rem, asen, kaca spion semua segala macam. Dia keluar, dia masuk, ya Anda fail. Hah? Belum juga pencet gas udah fail gitu. Iya lampu remnya mati gitu kan. Terus makanya kedua kali itu pencapaian sangat amat membanggakan bagi saya gitu secara pribadi. Selanjutnya mungkin milestone yang besar sekali ada satunya adalah
saya membeli mobil saya pertama kali itu dengan harga $800. Itu tahun 2004 gitu kan. Tentunya dengan harga murah, ada juga hal-hal yang miring gitu kan. Itu saya ingat banget, itu mobil warna biru Integra tahun 1990, biru metalik. Wah, itu bangga sekali saya. Waktu itu datang, berapa gitu ya? Ini saudaranya $800. $800 nih, gua kasih cash gitu. Sombong sedikit gitu kan. Cuma tentunya bahwa kalau misalnya dengan harga yang miring, ada juga dengan hal-hal yang miring gitu kan. Beberapa hal itu salah satunya kulit joknya udah robek-robek. Oh ya udahlah, kepala robek-robek sedikit di cover gitu kan. Terus sebenarnya ada beberapa kadang-kadang ada aroma-aroma yang tidak lazim dari mobil gitu kan. Tiba-tiba keluar kan, ini apa ya gitu. Perasaan saya nggak makan pete, nggak makan jahe gitu. Kok rasanya ya udahlah biarin gitu. Terus sebenarnya setelah waktu itu saya beli pas lagi summer. Pas lagi summer AC-nya saya nggak nyalain gitu. Pas lagi winter pas saya nyalain AC-nya nggak nyala gitu. Oh ya udahlah gitu kan, namanya $800, what do you expect gitu kan. Setidaknya saya ada mobil, saya nggak perlu terbatas sama jatuh bus gitu kan. Jadi kapan aja pergi, kapan aja saya ngedate sama istri, waktu itu pacar saya sama istri saya, semuanya aman lancar. Sampai suatu ketika saya lagi di motorway, lagi hujan besar, tiba-tiba kok rada demek ya gitu. Demeknya lebih daripada luar biasa gitu, lebih dari ini ekstra demek ini kayaknya gitu kan. Lagi jalan, lagi di motorway, lagi kenceng gitu kan, hujan besar, sebenarnya sama pacar saya gitu, saya Esera gitu kan, lagi nyetir, tiba-tiba windscreen-nya embun. Ini kenapa belum lebih banyak daripada biasanya gitu kan? Ingat AC tadi nggak nyala saudara. Biasanya hal tersebut bisa diperbaiki dengan AC gitu kan. AC nyala, aduh, pas jalan gue perlu AC kagak bisa gitu kan. Soalnya lama-lama wheel trimnya penuh dengan embun, banyak sekali, banyak segala macam. Dengan panik saya bilang, saya ambil tisu, lapin windscreen. Jadi saya sambil nyetir, sambil terus tisu udah mau habis. Panik, benar-benar panik banget, pergumulan yang begitu luar biasa. Cuman saya bersyukur karena dengan ada mobil itu kehidupan berdoa saya lebih kencang. Gitu kan, kadang-kadang kalau saya tiba-tiba pernah satu kali saya lagi jalan, tiba-tiba remnya tiba-tiba keblong. Lagi jalan ya itu kehidupan saya, berdoa saya tuh lebih kencang saat punya mobil tersebut, saudara-saudara. Cuman ada kalanya saat kita dihadapi tekanan atau masalah atau penderitaan, kita seringkali nanya, kenapa saya? Memang mungkin tadi ceritanya mungkin kayak cuma mobil doang gitu, sederhana gitu kan. Kadang-kadang kita panik, kita juga kadang-kadang tisu kita lapin semua. Cuman seringkali saat ada hal yang sulit di dalam kehidupan kita, seringkali kita pun juga panik dan akhirnya kita bingung kita mesti ngapain. Pergumulan demi pergumulan, dan seringkali saat ada masalah kita berpikir bahwa kita tidak lagi diberkati sama Tuhan. Kita berpikir kalau misalnya kadang-kadang kalau misalnya ada permasalahan yang mungkin sekarang Anda hadapi saat ini, atau pergumulan yang begitu hebat yang Anda hadapi saat ini, seringkali kita berpikir, saya salah apa Tuhan? Seringkali bahwa kita berpikir bahwa kalau misalnya orang tersebut mengalami pergumulan atau kesalahan atau permasalahan, orang tersebut tidak diberkati atau jauh daripada Tuhan. That's always assumption daripada orang-orang religius. Orang berpikir bahwa kalau misalnya orang lagi ada penyakit pasti ada dosanya. Nah kalau misalnya orang lagi mengalami suatu pergumulan atau permasalahan yang besar, pasti dia lagi nggak dekat sama Tuhan. But it's not always the case. Tuhan mengatakan sendiri bahwa di dalam dunia ini pasti akan ada masalah. But Tuhan Yesus mengatakan seperti itu kan, in this world you will have troubles. Anda akan mempunyai permasalahan gitu. Dan semua orang itu mempunyai suatu permasalahan masing-masing. Mau dari yang anak kecil, mau remaja, mau dewasa, mau pria, mau laki-laki, semua punya permasalahan. Waktu itu anak saya waktu itu masih umur 3, gitu, umur 3. Kita ke warehouse, saya mau beliin dia mainan. Dia masuk ke dalam aisle mainan, gitu. Pas dia lihat banyak sekali mainan, gitu kan. Wow. Terus dia ngomong gini, life is so hard. Umur 3, gue mau beli mainan di lagi so hard gitu. Kenapa kamu ngomong gitu? There's so many options, life is so hard gitu.
Anda mau umur 3 atau Anda umur 60, 70, 30, 40, you will think that life is hard. There are times you feel like you struggles gitu kan. Atau Anda mempunyai relate dengan saya tidak gitu. Cuman saya merasa juga kadang-kadang bahwa sometimes life is hard. Sometimes tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Sometimes itu tidak sesuai dengan apa yang pengen saya capai. Dan saya percaya sekali bahwa kita perlu belajar bahwa pertanyaannya bukan bagaimana kita bisa mengatasi masalah dengan kekuatan kita sendiri. Cuman pertanyaannya adalah apa yang Anda putuskan saat Anda mengalami pergumulan tersebut. Karena apa yang Anda putuskan pada saat itu mempengaruhi outcome-nya. Saya percaya sekali bahwa saat kita mengalami permasalahan itu bukan berarti bahwa itu hukuman daripada Tuhan secara langsung, walaupun kadang-kadang itu adalah konsekuensi daripada keputusan kita. Cuma saya percaya sekali bahwa saat kita mengalami permasalahan, that means adalah itu panggilan kita untuk bisa percaya sama Tuhan. Percaya sama seseorang atau seorang Tuhan yang begitu luar biasa yang memegang kendali. Because sometimes we forget the difference between trust sama belief. Trust and belief itu perbedaannya besar sekali, saudara. Trust itu atau bahasa Indonesia yakin itu beda sekali dengan belief yang bahasa Indonesia percaya. Kita kadang-kadang percaya bahwa Tuhan itu ada, cuma kita nggak yakin bahwa Tuhan akan bekerja untuk kita. Saya mungkin kasih ambil contoh. Jadi kalau misalnya company yang memproduksi produk-produk yang baik, kita akan bilang ya, gue yakin itu produk bisa tahan lama. Atau kalau misalnya kita melihat banyak sekali barang-barang sebenarnya dari Cina gitu kan, Temu kalau segala macam gitu. Kalau misalnya udah rusak, ya udahlah, saya percaya bahwa itu barangnya ada, cuma saya nggak yakin itu bisa bertahan lama. Seringkali kita ketukar antara yakin dengan percaya dalam spiritual kita. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan itu ada? Apakah Anda yakin bahwa Tuhan itu masih bekerja untuk kehidupan kita semua? Karena iblis pun percaya Tuhan Yesus itu Tuhan. Jadinya bukan berarti bahwa kita cuma percaya doang, bukan berarti bahwa kita bisa memenuhi apa yang sebenarnya Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, saudara-saudara. So yes, love is hard, but I understand bahwa a faith that cannot be tested cannot be trusted. Seringkali kita mempunyai iman kalau misalnya kita tidak dites, itu nggak bisa dipercayain, saudara. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa mengatas iman? Ya melalui pergumulan atau permasalahan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita semua. Dari situ kita bisa mengatakan bahwa yes, I have a real faith. Karena akan mudah bagi kita punya iman kalau semuanya aman lancar. Saat Anda mempunyai suatu namanya promosi, saat Anda semua punya finansial keuangan baik, saat Anda mempunyai relationship dengan satu semuanya dengan baik, you have family, you have a good friends, you have every single thing, akan sangat sulit untuk mempunyai iman yang percaya sama Tuhan. Karena itu kadang-kadang Tuhan memberikan suatu kesempatan bagi kita untuk melalui pergumulan yang begitu luar biasa. Maybe you lose your job, maybe you lose someone that you love, maybe mungkin kadang-kadang kita berpikir bahwa kenapa sih gue seperti ini? Mungkin itu adalah kesempatan bagi kita untuk bisa menguatkan iman kita kembali, saudara. Jadi kita balik lagi ke Matius 27 yang tadi kita baca, bahwa Matius 27 itu luar biasa, saudara. Matius 27 itu bukan hanya kita mempelajari bahwa Tuhan Yesus itu mati disalib buat kita. Cuma di Matius 27 juga satu pembuktian bahwa Tuhan itu benar-benar nyata. Dari penelitian, saudara, nggak cuma di ayat yang Matius ini gitu di Alkitab, tapi juga di writings yang lain, di ancient writings ada satu namanya Tertullian. Gitu. Tertullian juga confirm bahwa itu ada Yesus yang mati untuk kita semua. Jadinya nggak cuma di Alkitab doang mengatakan bahwa iya ada Yesus loh yang mati untuk kita semua. Cuma ada beberapa tulisan-tulisan yang dahulu, orang-orang salah satunya namanya Tertullian ini dikatakan bahwa pas lagi Yesus itu disalib, itu dunia gelap gulita. Yang tadi kita baca gitu kan, gelap gulita, dibilang gitu, semua orang yang di Yerusalem semuanya harus membawa lampu dan juga membawa obor di tengah hari bolong.
Itu jadinya bahwa ini adalah nggak cuman ide daripada orang, cuman itu firman Tuhan yang juga kejadian dan orang-orang bisa melihat bahwa itu benar kejadian gitu loh. Di Matius 27 ayat 9 dikatakan bahwa pas hari itu terjadi, matahari itu terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Saudara, hari cerah benar-benar gelap gulita. Di Markus 15 itu nggak ada di situ, dikatakan bahwa Yesus itu disalib itu jam 9. Jadi dari jam 9 sampai jam 12 sampai jam 2 sampai jam 3 itu ada satu namanya kegelapan yang begitu luar biasa, saudara-saudara, di mana sudah dikatakan 790 tahun sebelumnya dari Amos 8 sampai 9 sampai 10 dikatakan bahwa pada hari itu akan terjadi demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Ayat 10 dikatakan, aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku membuatnya menjadi perkabungan karena pelatihan anak tunggal, hingga akhirnya pada hari ini hari yang pahit pedih. 790 sebelum kejadian tersebut di Matius 27, Amos sudah mengatakan bahwa hari itu akan menjadi gelap gulita. Bayangin saudara, saya rasa ini semua terjadi kalau misalnya kita meninggalkan Tuhan, maka semuanya pun akan gelap gulita. Ini adalah gimana suatu imaginary, suatu dimana gambaran bahwa saat kita tahu bahwa tidak mengikuti keinginan Tuhan, tidak mengikuti prinsip-prinsip daripada Tuhan, semuanya akan gelap. Semuanya akan hilang. Saya rasa seringkali kejadian di dunia sekarang gitu, dimana orang-orang sudah mau meninggalkan daripada kita kuno lah, ya udahlah nggak usah ke gereja lah. Waktu itu saya di tempat kantor, dia bilang, oh kamu ngapain weekend hari Minggu? Oh ya, I went to church. Oh iya, lu masih ke gereja gitu. Zaman sekarang masih ke gereja. Yes, you have to, otherwise you will get darkness in your life. Ada satu kegelapan yang membuat orang-orang bingung gitu loh sekarang ini. Bayangin, cewek sama cowok aja bingung sekarang orang-orang saudara. You know what? They living the principles of coming from the Lord. Jadinya hati-hati saudara. Dan juga di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Atau pas saya baca waktu itu awal-awal saya ada bingung gitu. Kok bisa ya gitu Tuhan kita meninggalkan anaknya gitu. Bener gak sih? Is it something yang sometimes very confusing? Jujur aja kalau kita baca Alkitab, kalau kita baca sungguh-sungguh, kadang-kadang menimbulkan pertanyaan demi pertanyaan. Ini maksudnya apa? Maksudnya kenapa? Dan sebagainya. Dan orang-orang mengatakan bahwa ini apakah artinya benar-benar Tuhan meninggalkan Yesus pas hari itu? Saya waktu itu saya cari, saya research semuanya, cuman di semua orang-orang yang biblical scholars mostly believe di momen Tuhan Yesus mengatakan bahwa Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia sebenarnya lagi mengutip Mazmur 22. Dia lagi mengutip Mazmur 22. Mazmur 22 ayat kedua. Yang pertama keluarnya adalah surprise. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadinya dia lagi mengutip Mazmur 22 saat dia lagi ada di kayu salib. Gitu. Siapa yang menulis Mazmur 22? Itu Raja Daud. Dan Mazmur 22 itu ditulis 800 tahun sebelumnya. Dengan inspirasi daripada Roh Kudus, Raja Daud menulis hal tersebut. Nah, pertanyaannya, kenapa Yesus itu mengutip Mazmur 22 saat dia lagi ada di kayu salib? Gitu kan? Sekali lagi bahwa sometimes when you questioning Bible, it's really good for you to dig more. You dig deeper, maksudnya lebih dalam lagi. Karena pas zaman dulu orang-orang Yahudi pas lagi baca scripture, mereka nggak ada ayat-ayatnya. Mereka nggak ada kayak zaman sekarang kitabnya sangat baik gitu kan. Ada Mazmur nomor 22 ayat keberapa. It's easier for us to find the scripture. Cuma pas zaman dulu itu nggak ada nomor-nomornya semua. Dan semuanya scroll, semuanya kayak gulungan-gulungan dan gulungan. Satu-satunya cara untuk orang-orang itu bisa mengetahui itu Mazmur 22 adalah dengan mengutip the first line of the scrolls.
Jadi mereka mengutip awalnya itu kata-katanya apa? Kata-katanya kalau misalnya di Mazmur 22 ini awalnya pertama-tamanya adalah Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan orang-orang yang Yahudi pada saat itu mereka akan tahu karena mereka hafalin semua Alkitabnya. Dan mereka tahu, oh Yesus lagi mengutip Mazmur 22. Karena itu mereka tahu isinya apa, saudara-saudara. Saudara, kalau misalnya kita baca lagi di Mazmur 22, itu dia lagi menceritakan daripada description daripada Yesus lagi disalib. Ayat 17 dikatakan sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengapung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi di atas jubahku. Dia lagi menjelaskan kejadian Yesus disalib. Amazing. Kalau saudara benar-benar pelajari daripada Alkitab sendiri, it's amazing. Semuanya nggak ada yang contradicting, semuanya adalah a fulfillment of God's word. Semuanya itu benar-benar dideskripsikan dengan benar-benar luar biasa detail di Mazmur 22, dan itu ditulis 800 tahun sebelumnya, saudara-saudara. Cuman, saudara, Mazmur 22 itu bukan lagi daripada Mazmur karena perang-patapan, karena penderitaan, atau tentang Tuhan meninggalkan anaknya. Cuman Mazmur 22 itu adalah dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah gembala yang baik dan dia rela mati untuk domba-dombanya. Dan somebody needs to know. Jadinya saat dia benar-benar lagi di kayu salib, dia mengutip pasal Mazmur 22 tersebut, dia cuma mau kasih tahu kepada orang-orang di sana, mengatakan bahwa I am Mazmur 22. Aku lagi memenuhi Mazmur 22 yang kamu hafalin, yang kamu baca tersebut. Dia memberitahukan, mendeklarasikan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa aku sudah memfulfill, aku sudah memenuhi, aku sudah menggenapi Mazmur 22, yaitu janji daripada Tuhan sendiri untuk semua orang. It's amazing. Dan juga bisa kita lihat lagi bahwa Tuhan Yesus juga nggak cuma kasih tahu bahwa dia yang mati dan juga untuk semua orang-orang yang dia kasihi. Cuman dia juga kasih tahu bahwa 3 hari lagi dia akan bangkit. There's always a hope. Sometimes awalnya itu sebenarnya hopeless. Cuman kita percaya di dalam Tuhan endingnya pasti ada hopefulness. Sometimes we feel hopeless. Ya benar-benar nggak ada jalannya ini. Cuman Tuhan mengundang kita untuk percaya and say that it's not over yet. Karena at the end akan ada Tuhan yang akan membangkitkan kita semua, yang ada Tuhan yang akan menuntun kita, dan kita tahu bahwa saat dia mati 3 hari kemudian dia akan bangkit dan mengalahkan kematian. That's something yang membuat kita tahu bahwa Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan kita semua. Dan kalau kita baca lagi di ayat 23, awalnya tadi kan benar-benar kayak luar biasa kan, dipukulin ya apa semua penderitaan. Ayat 23 lanjutkan gini. Aku akan memasmurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah dia. Dan gentarlah terhadap dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang-orang tertindas. Dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Artinya apa, saudara? Bahwa Tuhan yang kita puji, sembah, dan juga layani, dia tidak akan menyembunyikan wajahnya, dan dia yang akan selalu mendengar saat kita berteriak minta tolong kepadanya. That's the fulfillment of the word of God. Itu adalah penggenapan daripada Mazmur 22, dan saying that mungkin kita berpikir bahwa saat ini Tuhan tidak berbicara. Mungkin kita kadang-kadang berpikir bahwa sometimes there's a moment semuanya itu out of control. There are moment where you feel kayak suffering, you feel loss, you feel pain. But I keep saying bahwa it's not over yet. Anda cuma memasuki masa Jumat Agung di mana Anda melalui benar-benar mungkin hal-hal yang luar biasa sakit. Cuman remember, Sunday is coming.
ada hari Minggu yang akan datang, ada harapan yang akan datang. Bahwa dikasih tahu juga, Yesus mengatakan bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan anak-anaknya sekalipun. Karena awalnya kelihatannya kayak meninggalkan semuanya gitu kan. Kelihatannya semuanya hopeless, semuanya nggak ada harapan. Cuman di akhir-akhir di Mazmur 22 dikatakan bahwa aku yakin, aku percaya, dan aku tahu bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Dia tidak akan memalingkan mukanya. Dia akan selalu mendengar saya. Dan Tuhan berserta dengan kita semua. It's not over yet. Saya nggak tahu pergumulan Anda saat ini, cuman saya mau katakan pada hari ini bahwa it's not over yet. Jangan menyerah, saudara. Jangan menyerah karena Sunday is coming. So ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan bahwa what we can learn from Jesus when he was on the cross. Saat kita lagi dalam pergumulan begitu luar biasa, pertama bahwa ketahui siapa yang berkuasa. Know the person in power. Yesus saat dia lagi disalib, sekali lagi saya ingatkan bahwa Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Dia mengalami apa itu sakit, dia mengalami apa itu namanya penderitaan, dia mengalami apa itu namanya hal-hal yang mungkin kita alami saat ini juga, saudara. Cuman dia selalu berbicara kepada Bapaknya. Dia tahu siapa yang masih berkuasa, dan dia tahu siapa yang benar-benar punya kuasa dalam kehidupan kita semua dan dunia ini. Dan saya percaya bahwa ini adalah undangan bagi kita semua bahwa it's never too late to come to know your Father in heaven. Gak pernah terlambat untuk mengenal Bapa kita di surga. Karena Allah kita adalah Allah yang saya bisa katakan very relational God. Tuhan yang pengen membuat ada satu namanya hubungan yang baik dengan kita semua, saudara-saudara. Karena saya tahu kenapa dia bisa relational God, karena saat dia memperkenalkan dirinya waktu awal-awal dia di perjanjian lama, dikatakan bahwa aku adalah Allah daripada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dia bisa aja bilang aku adalah Allah yang hebat dan bisa mengubah segalanya, bisa aja. Cuma dia memperkenalkan dirinya, dikatakan bahwa aku adalah Allah daripada Abraham, Ishak, dan Yakub. Berulang-ulang kali dikatakan seperti itu, saudara. Kenapa seperti itu? Dia mau kasih tahu bahwa I want to have relationship with you. Aku mau tahu terus dari generasi demi generasi punya satu hubungan yang baik dengan engkau. So when things makes no sense, trust the character of God. Ketahuilah karakter daripada Tuhan tersebut. Saat kita mempunyai satu namanya hubungan yang baik, saat kita berdoa, saat kita benar-benar kita mencari Tuhan, kita tahu karakter Dia seperti apa. You know, saya sama istri saya udah menikah udah 14 tahun, cuma sebelumnya kita pacaran 7 tahun, itu lama banget. Jadinya hampir setengah daripada hidup saya mengenal dia. Karena hal seperti itu, jadinya kalau misalnya saya telepon, suara dia saya langsung tahu. Kenapa? Ya iyalah, gila aja kalau nggak tahu gue dipecat gitu dia suami gitu kan. Pas dia telepon walaupun nggak ada nomornya atau apa segala macam, pas saya dengar suaranya, saya tahu itu dia. Because of what? Because I've known her for a long time. Aku tahu karakter dia, aku tahu personality dia, aku tahu suara dia, gitu kan. Kalau misalnya tiba-tiba ada orang lain yang saya baru kenal, mungkin Anda daripada Anda beberapa kali saya telepon ke tempat sama saya akan nanya, ini siapa ya? Because of what? Because we don't have that personal relationship yet. Saya rasa itu sama juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Seringkali kita bertanya, ini Tuhan ya? Apa bukan ya? Kita nanya. Memang kadang-kadang Tuhan mungkin bukan Tuhan yang kita bisa lihat. Cuman kalau misalnya kita tahu karakter daripada Tuhan, kita tahu bahwa karakter Tuhan itu adalah Dia yang baik, Dia yang selalu beserta dengan kita, yang percaya sama kita, Dia selalu love us so much, Dia benar-benar Dia nggak pernah meninggalkan kita. Dan you know, saat kita mengalami pergumulan yang luar biasa, yeah, everything looks bad, but I know I still have God that loves me so much. Because of the character of God, you know the character of the Lord. Yang kedua, saat Anda mengalami pergumulan yang begitu luar biasa dan problema yang begitu luar biasa, trust the promises of God. Yakin kepada janji-janji daripada Tuhan. Tuhan Yesus tahu banget, pas Dia disalib, Dia tahu bahwa hari ketiga Dia akan bangkit. Dia nggak bawa di kayu salib, Dia nggak bilang bahwa ini gue bener nggak ya, ntar hari ketiga gue bangkit. Cuman Dia percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin, bahwa when
God says so, it settles it. Saat dikatakan Tuhan ya, itu akan terjadi. Saudara, apa sih janji Tuhan yang Anda kepada Anda saat ini? If you don't know the promise of God yet, cari tahu saudara. Cari tahu. Karena semua daripada kita punya panggilan, semua daripada kita punya namanya janji dari coming from the Lord. If you don't know yet, find out. Ask Him. Ask the Holy Spirit. Tanya, janji Tuhan itu apa? Kalau misalnya nggak yakin, baca Alkitab Anda. Karena kita tahu sekali bahwa banyak sekali janji-janji daripada Tuhan yang ada di Alkitab. Salah satunya adalah di Mazmur 103 ayat 2-5. Dikatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Karena janjinya apa? Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Itu adalah janji Tuhan, saudara. Dia yang menebus hidupmu yang ada lubang kubur. Dia yang akan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. That's another promise for you. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja-wali. Itulah janji-janji Tuhan pada Anda dan saya, bagi siapa yang mau percaya sama Dia dan yakin kepada Dia. Ada satu quote, dikatakan gini, God doesn't give us everything we want, but He does fulfill His promises, leading us along the best and straightest paths to Himself. Tuhan mungkin gak kasih kita apa yang kita mau, cuma Dia selalu memenuhi janji-janjinya yang membuat kita menjadi dekat sama Dia. Mungkin there are things, maybe you lose something, mungkin Anda kehilangan sesuatu, mungkin Tuhan mengajarkan bahwa kamu terlalu mengandalkan hal tersebut. Anda harus coba untuk belajar mengandalkan Tuhan. Selanjutnya, yang terakhir adalah wait on the purpose of God. Tuhan Yesus itu menunggu janji Tuhan untuk terjadi. Saudara, there are many things, banyak sekali hal-hal yang mungkin nggak bisa kita kontrol ya. Banyak sekali. Mungkin Anda coba untuk berusaha keras, mungkin Anda mau coba untuk melakukan yang terbaik. Cuman saya percaya sekali bahwa faith trust not only in God's promises. Mungkin slide selanjutnya. Faith trust not only in God's promises, but also in God's process. Seringkali kita mau janjinya Tuhan, cuma kita tidak mau diproses. Seringkali kita mau janji Tuhan yang baik-baik saja, cuma tidak mau diproses. Karena Tuhan lebih peduli karakter kita daripada apa yang kita punya. Tuhan ingin sekali memproses kita inside out, benar-benar dari dalam yang keluar. Karena kita percaya sekali bahwa apakah kita mempunyai iman kepada berkatnya, apa kita percaya imannya kepada yang memberi berkat. Karena ada perbedaan yang begitu luar biasa. When you can't control it, trust the one who always can. Roma 8 ayat 28, I think this is one of my favorite Bible verse. Ya, karena kita tahu bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Understand that maybe kelihatannya sekarang ini benar-benar luar biasa yang menekan Anda. Mungkin Anda pernah akan seperti itu. Yakinlah bahwa segala sesuatu terjadi untuk kebaikan Anda dan saya. Semuanya terjadi untuk kebaikan Anda dan saya. Dan seringkali orang berpikir kalau misalnya kita lagi nunggu tujuan daripada Tuhan itu terjadi, seringkali orang berpikir bahwa ya kita nggak ngapa-ngapain lah, kita tunggu aja, kita nunggu diem dalam rumah gitu. Kan saya percaya sekali, selama kita menunggu, ada hal-hal yang dapat kita lakukan. There are things that we can do while we waiting the purpose of God fulfilled. Yang pertama adalah saat dimana kita lagi susah, kadang-kadang kita tuh nggak mau ketemu orang, mau bantuin orang, mau boro-boro buat susah. Gitu. Terus soalnya kalau misalnya ada orang kesusahan, biarin lah, gue juga susah, emang dia doang susah. It's a default nature of human. Gitu kan? Seringkali bahwa itu manusia seperti itu. Cuman saudara, di masa sulitnya Yesus, Dia masih mau melayani orang-orang sekitar. Ada penjahat di kanan kirinya waktu dia disalib. Artinya penjahat bilang, Tuhan kalau misalnya kamu ini tolong dong, gue juga mau masuk surga. Dia masih melayani penjahat tersebut saat dia masih kesakitan, saudara. Dia masih juga saat dia benar-benar tahu mau disalib, dia masih melayani
yang mengkhianati dia. Orang yang mengkhianati dia, dia tahu bahwa orang tersebut akan mengkhianati saya dan saya akan mati dalam penderitaan. Dia masih mengasihi dan melayani dia. Dia masih membasuh kakinya. He does, ya. And I think itu adalah gimana dia memberi contoh bahwa saat kita mungkin dalam kesusahan, kita masih bisa melayani orang lain. Because that's what we're called for. And just because you're having a bad season, it doesn't mean that the good news becomes bad. Hanya karena kita mengalami musim yang sulit, bukan berarti bahwa kabar baik itu menjadi buruk. The good news is still good news. Dan itu adalah tanggung jawab kita orang percaya untuk membagikannya kepada dunia. Satu ayat 2 Korintus 1 3-4 dikatakan bahwa terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan ini sehingga kami sanggup menghibur mereka. Bisa bahwa Tuhan akan menghibur kita supaya apa? Supaya kita pun sanggup untuk menghibur orang lain. That's what God wants for all of us. Another thing yang mungkin kita bisa lakukan saat kita mengalami suatu pergumulan lebih luar biasa adalah worship Him. Mazmur 22 selalu akhirnya diakhiri dengan dibilang pujilah Dia, pujilah Dia. Di saat kita lagi mengalami suatu permasalahan atau problema yang begitu besar, jangan lupa untuk dapat memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan bukan karena kita dapat jawabannya, cuma kita memuji Tuhan karena kita tahu siapa yang memegang jawaban. Because that's the true worship, saudara-saudara. Good Friday is maybe good for us, but it's not good for Jesus. Jujur aja. Kalau saudara baca, prosesnya begitu luar biasa, disakiti, difitnah, dicaci maki, disiksa, diolok-olok, semuanya itu penderitaannya begitu luar biasa, saudara-saudara. But itu menjadi baik, menjadi Good Friday because God made it good. Saudara, permasalahan pasti ada, pergumulan pasti ada, apapun itu. Cuma remember bahwa it's not over here because Sunday is coming. Mari kita sama-sama kita berdiri. Ya sekali saudara mungkin saya juga nggak tahu jawabannya bagi permasalahan Anda. Saya juga kadang-kadang juga nggak tahu saya mesti ngapain. Gitu. There are a lot of things membawa kekhawatiran. Jujur aja saya juga kadang-kadang bisa mengalami suatu kekhawatiran yang begitu luar biasa hebat. Baru aja belakangan ini beberapa momen lalu saya mengalami suatu pergumulan begitu luar biasa, suatu kekhawatiran yang begitu luar biasa. Nanya, ini benar nggak sih? Ini benar nggak sih? What should I do? What do I have to do? You know, when you panicking, saat kita panik, saat kita khawatir, saat kita benar-benar down, kita nggak bisa berpikir jernih. It's so hard to think. Ada waktu-waktu di mana saya mengalami hal tersebut. Karena nggak tahu bingung mau ngapain, dia udah masuk dalam doa. Tiba-tiba Tuhan mengingatkan satu hal yang ini. Fokus kepada tugas yang Anda percayakan saat ini. Fokus kepada tugas yang sudah dipercayakan sama kita semua. Terutama dia ngomong kepada saya, dia bilang fokus kepada orang-orang jemaat-jemaatku. Pertama kali kayak, ya orang lagi susah gitu kan, nggak ngerti apa nih, lagi khawatir luar biasa gitu kan. Cuma Tuhan ingatkan lagi, fokuskan kembali semua tugas-tugas yang sudah kupercayakan kepada engkau. Tiba-tiba saya ingatkan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambah-tambahkan. Tuhan ingin mengingatkan kembali bahwa jangan terlalu fokus kepada kekhawatiran Anda. Yes, kekhawatiran Anda itu benar-benar nyata dan ada, permasalahan pasti ada. Bukan berarti iman itu kita menutup mata segala permasalahan. Cuma iman artinya bahwa yes, saya melihat permasalahan ini, cuman saya nggak mau fokus ke sana karena saya mau fokus kepada Tuhan. That's where the trust coming. Dimana keyakinan dilatih, mana iman dilatih dan terus menerus mencari daripada hadirat daripada Tuhan. Saya ingatkan balik bahwa Rasul Paulus waktu itu adalah satu hal yang dia berdoa 3 kali berturut-turut. Dia bilang, Tuhan lepasin Tuhan, lepasin Tuhan, lepasin Tuhan dalam kehidupan saya. Nggak tahu itu apaan. Cuma Tuhan mengatakan bahwa no, saya nggak mau
lepasin itu. Because of what? My grace is sufficient enough for you. Kasih karunia Tuhan sudah cukup bagi kita semua. Kasih karunia Tuhan itu mengalir pada sini. Mari kita pedamkan mata sama-sama. Tuhan Yesus, aku percaya sekali bahwa Tuhan Kau bersama dengan kami Tuhan. Kau hadir Tuhan, Kau mendengar Tuhan, Kau tidak meninggalkan kami Tuhan Yesus. Dalam segala permasalahan saat ini Tuhan Yesus, kami mau serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun itu bentuknya Tuhan Yesus, help us Lord to trust You again. Help us Lord mencari lagi Tuhan Engkau Tuhan Yesus lebih dalam lagi ya Bapak. Because I know it's not over yet. Hal-hal yang buruk saat ini mungkin Tuhan, ada hal yang menyakitkan Tuhan, hal-hal yang benar-benar membuat kita mungkin khawatir. It's not the end. Ini bukan jalan akhirnya. Ini bukan jalan akhirnya. Hari ini dimana kami merayakan Tuhan Jumat Agung, Tuhan membeli Lord, this is not just a story Jesus died on the cross, tapi juga satu prophetic image dimana Dia yang fulfill God's word, Dia yang memenuhi, menggenapi janji daripada Tuhan, dan jadi bukti bahwa kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa dan tidak pernah bersudahan. Karena Tuhan bisa mengundang Engkau Tuhan Yesus dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan Yesus. This is the invitation, not to mourn, but to just be grateful that Your words is always yes and amen. Hari ini saya mengundang mungkin Anda semua, undang Roh Kudus saat ini. Kalau misalnya Anda mungkin gak familiar, just ask the Holy Spirit. Minta Roh Kudus, bicaralah kepadaku saat ini. Saat kita benar-benar mencari Tuhan, saat kita benar-benar menangis, menjerit, kita memanggil Tuhan, Dia pun akan menjawabnya. Undang Roh Kudus untuk berbicara kepada kita semua saat ini, kepada Anda semua saat ini. Jangan juga Anda bisa punya satu kemampuan untuk mendengar lagi dan mendengar dan melakukan apa yang ingin Tuhan kerjakan kepada Anda. Thank you Lord Jesus. Berdoa Tuhan saat ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Percaya bahwa Jesus through Your word, ini adalah firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang akan hidup dalam kehidupan kami semua masing-masing Tuhan Yesus. Yang gak cuma menjadi informasi tapi menjadi transformasi bagi kehidupan kami. Transformasi melalui proses demi proses. Dan kami bisa terus Tuhan hanging on to it. Kami bisa terus memegang lagi Bapak janji-Mu ya Bapak. Wait on Your purpose to be fulfilled. Biarkan tujuan-Mu Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami masing-masing. Kami terima Tuhan janji-Mu Tuhan. Kami terima Tuhan berkat daripada Tuhan. Kami terima Tuhan firman-Mu pada hari ini Tuhan. We thank You Jesus. We thank You Lord Jesus. We thank You Lord Jesus. Mari kita angkat tangan kita terima berkat-berkat terjadi daripada Tuhan sendiri. FGF Christ Church, jika engkau mendengar, menerima dan melakukan dan mengajarkan firman ini pada hari ini, Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau, menuntun dan mengarahkan hidupmu selama engkau bernafas di bumi ini. Engkau akan menjadi terang dan garam dimanapun engkau berada. Engkau akan menjadi jawaban bagi orang-orang lain. Engkau akan selalu berkata-kata yang membangun dan memberikan harapan, serta berucap syukur dalam segala hal. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, terus naik dan tidak turun. Berkat sukacita, iman, kekudusan, pengharapan, dan kasih karunia Tuhan akan tercurah daripada engkau sendiri, keluargamu, serta hubunganmu dengan mereka. Berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Penyertaan Tuhan akan terlalu ada engkau sampai hari ini, sampai Maranatha kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua percaya katakan amin. Bersatu